Assalamualaikum sahabat. Presiden Jokowi itu pernah ke sini, pernah datang ketemu saya di sini. Saya ini hanya sebagai wartawan, tapi beliau pernah datang ketemu saya di tempat saya ini. Dan setelah itu, terutama pada kepemimpinan yang kedua ini, saya terus terang saja, mohon maaf Pak Jokowi, saya tidak terlalu tertarik melihat kabinet Pak Jokowi yang tidak perform. Dan saya lebih tidak tertarik lagi dan sangat menyesal melihat menteri-menteri di kabinet Pak Jokowi yang kedua ini tidak bisa berbuat yang terbaik untuk mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia. Tidak bisa berbuat yang terbaik itu pertama dari perspektif kesehatannya. Kita sudah sangat terlambat. Dari awal saya mengatakan seperti ada takabur ya. Dari perspektif kesehatan kita terlambat mengatasi. Kemudian yang kedua juga kita tidak tersistem menangani kesehatan COVID ini sampai ke pengadaan labnya, kemudian bagaimana bisa mengatasi kasus itu secara cepat, bagaimana bisa mengumumkan hasil-hasil itu secara jujur. Tetapi juga dari perspektif sosialnya. Jadi kemampuan mengatasi masalah sosial oleh pemerintah saya melihat ini juga sangat lambat. Ya, jadi mengatasi persoalan sosialnya sebagai akibat dari COVID-19 ini sangat lambat. Ya, dari segi data saja itu sudah terjadi masalah. Kemudian dari perspektif ekonomi saya melihat tidak ada pemimpin yang lahir di sini. Di kabinet kedua ini saya tidak melihat ada pemimpin yang hebat lahir untuk ekonomi. Jadi saya tidak melihat ada konsep ekonomi yang efektif di tengah pandemi ini. Kita ini seperti berada di dalam satu renungan. Kita ini semua seperti ikut berduka saja, tapi kita tidak bisa keluar dari suasana itu. Sehingga mengatasi kesehatannya kita juga agak terlambat meskipun belakangan ini sudah jauh lebih baik. Kemudian mengatasi masalah sosialnya juga tidak tersistem dengan baik. Lebih-lebih lagi masalah ekonominya yang sekarang ini sudah luar biasa. Jadi ini yang terjadi sebetulnya di kabinet Presiden Jokowi yang kedua. Tetapi saya tiba-tiba sangat tertarik, saya tiba-tiba sangat mendukung Presiden Jokowi ketika Presiden Jokowi marah di dalam satu rapat, memarahi menteri-menterinya yang tidak perform dalam mengatasi krisis ini. Perasaan ini harus sama, kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linier, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Nah, kalau saya lihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara masih ada yang melihat ini sebagai sebuah masih normal, berbahaya sekali. Saya sangat setuju. Saya tiba-tiba jadi setuju dengan Presiden Jokowi. Kalau dulu banyak hal saya tidak setuju, mohon maaf Pak Jokowi. Sekarang tiba-tiba saya menjadi sangat setuju dengan sikap Presiden Jokowi meskipun itu agak terlambat. Bahwa memang semua menteri di dalam pikirannya itu adalah krisis. Kalau di dalam pikirannya itu krisis, maka akan keluar satu sikap baru untuk mengatasi krisis itu. Sama juga kita dulu, seperti kita berada di dalam satu suasana atau satu keadaan yang miskin. Maka keluar itu seluruh potensi dalam diri saya. Memberontak untuk tidak miskin. Bekerja keras, belajar, dan kita bisa keluar dari kemiskinan itu. Saya tidak melihat ini ada di kabinet. Kemarahan Pak Jokowi kemarin itu sangat tepat, sangat baik. Apapun orang mengatakan bahwa terlambat dan seterusnya, ya terlambat itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Jadi bagaimana kabinet ini bisa mengatasi persoalan ekonomi di tengah krisis ini? Bisa kita atasi di tengah krisis ini dengan segala standar, dengan segala protokol yang ada. Menteri Kesehatan menurut saya, dalam pandangan saya, menteri ini menurut saya sangat tidak perform. Oleh karena itu ini, ya tidak perform itu pertama ya dari awal-awal saja ketika beliau merespon COVID-19 ini pada awalnya. Kemudian ketika di dalam penanganan COVID ini juga kita melihat tidak perform. Lebih tidak perform lagi ketika Pak Jokowi mengatakan bahwa ternyata anggaran di Departemen Kesehatan itu atau anggaran di Kementerian Kesehatan itu baru terserap kurang dari 2%. Kalau kurang dari 2%, ya kan kita bisa bertanya, menterinya kerja apa? Kan kerja menteri itu kan diukur dari anggaran. Seberapa anggaran itu bisa dikeluarkan? Seberapa anggaran itu bisa dibelanjakan? Ini bukan saja lucu, tetapi juga sangat aneh. Kita ini susah payah mencari uang, bekerja untuk menghidupkan perusahaan-perusahaan kita. Begitu perusahaan-perusahaan kita sudah maju, sudah punya uang, kita bayar pajak. Kalau kita salah dalam hal pajak, ya kita bisa dikasih penalti. Menteri ini kan cuma belanja kerjanya, uangnya ada, kerja mereka itu kan cuma belanja, menghabiskan anggaran itu.
Karena anggaran itu sudah diposting sesuai dengan rencana kerjanya. Tapi kok belanja aja nggak bisa, menghabiskan anggaran aja nggak bisa. Lalu bisanya apa? Ini saya sangat mendukung apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi itu, dan sungguh berharap ini adalah sesuatu yang besar ya bagi semua kementerian yang ada di kabinet Presiden Jokowi yang ada saat ini. Kalau saya melihat pidato Pak Jokowi ini tidak hanya marah, tapi juga sudah sangat jengkel. Menjadi otoritas seorang presiden untuk memberhentikan, untuk mengganti menteri-menterinya, jadi otoritas presiden sebagai kepala negara untuk membubarkan lembaga-lembaga yang dianggap tidak efektif untuk mengatasi masalah krisis ini. Oleh karena itu, kalau itu dilakukan oleh Presiden Jokowi, ya kita dukung. Jadi satu adalah Menteri Kesehatan. Yang kedua, saya melihat bahwa masyarakat di bawah ini menjerit luar biasa. Ya, dan kalau kita lihat karena mereka itu tidak punya harapan, kehabisan harapan, kehilangan harapan, karena harapan mereka itu di-cut, dipotong terus-menerus, entah itu oleh pemerintah kota, pemerintah kabupaten, oleh Satpol PP, oleh peraturan, ya, sehingga mereka itu tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup ekonomi mereka. Misalnya mereka mau jualan diusir-usir, mau buka lapak di sini diusir. Padahal kan mereka ini kan butuh makan, anaknya tetap membayar SPP. Oleh karena itu, ini harus dilihat sebagai sesuatu yang besar yang harus segera diperbaiki oleh pemerintahan Pak Jokowi yang saat ini. Lalu menteri misalnya ya, kita melihat Menteri Perekonomian, dalamnya di bawah itu kan ada beberapa kementerian. Bagaimana misalnya krisis ekonomi ini dikerjakan dari perspektif koperasi misalnya. Menteri Koperasi harus bikin apa? Jangan ada lembaganya, ada menterinya tetapi tidak memberikan kontribusi kepada perbaikan ekonomi rakyat yang sedang krisis ini. Kemudian juga sebetulnya masyarakat di pedesaan juga mengalami persoalan yang relatif sama akibat COVID ini, karena sebetulnya secara kesehatan masyarakat di pedesaan itu jauh lebih baik dibanding masyarakat yang ada di perkotaan. Yang banyak tertular itu adalah masyarakat di perkotaan. Tetapi ekonomi masyarakat di pedesaan ini juga sangat terganggu sebagai akibat dari pandemi ini. Kenapa? Karena mereka tidak bisa jualan, mereka tidak bisa ke kota. Mereka kalau ke kota banyak sekali aturan, ya, mereka tidak bisa dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian masyarakat kota tidak bisa ke desa, tidak bisa membeli barang-barang mereka. Ya, kalau bisa nanti dibeli dengan cara yang mafia, dengan cara yang murah, sehingga masyarakat misalnya petani itu dijual dengan harga yang murah. Ya, alasannya ya COVID ini. Nah, bagaimana Kementerian Desa berperan di sini? Kementerian Desa kira-kira bisa buat apa? Bisa bikin apa untuk mengatasi krisis ini dari perspektif kementeriannya? Ya begitu juga yang lain, Menteri Kelautan misalnya. Indonesia ini kan kaya akan hasil-hasil laut. Tapi kan kalau kita lihat sekarang ini, yang lagi top sekarang ini, bisnis yang lagi top saat ini adalah frozen food ya. Kita lihat isinya frozen food itu. Makanan-makanan Korea, ya, makanan-makanan import. Makanan yang keluar dari pabrik-pabrik yang mungkin bahan bakunya mungkin tidak dari Indonesia. Nah, bagaimana para nelayan itu tetap bekerja dan tetap menghasilkan sehingga hasil-hasil nelayan itu bisa dijual ke kota. Ya, jadi ini banyak hal yang sebetulnya. Nah, kalau kita lihat lagi kemarin itu saya bilang begini, hotel-hotel itu buka saja, restoran-restoran itu buka saja dengan standar-standarnya supaya hotel-hotel itu bisa terisi. Orang datang ke hotel bisa ada meeting di hotel, ada meeting di restoran. Kalau ada meeting di hotel dan restoran kan berarti berasnya bisa laku, kemudian ikan bisa laku, daging bisa laku, telur bisa laku, dan petani dan nelayan bisa hidup. Lalu sebetulnya ada menteri yang bisa memberikan kontribusi besar terhadap krisis ini adalah Menteri BUMN sebetulnya. Ya, dalam pandangan saya BUMN itu misalnya begini. Ya, Menteri BUMN itu kan uang banyak di situ. Sekarang ini banyak ada uang banyak maksudnya di Kementerian BUMN itu. Ya sudah, Menteri BUMN-nya perintahkan saja seluruh meeting aja di hotel-hotel dan restoran-restoran. Suruh meeting aja, pergi aja. Meeting di mana-mana supaya hotel-hotel itu bisa hidup, restoran-restoran bisa hidup. Ya, meeting tentu misalnya meeting yang dulunya di kantor ya dipindahkan ke hotel. Ya, meeting yang baik ya untuk kepentingan perusahaan, kepentingan kemajuan perusahaan di masa depan. Sebetulnya banyak yang harus bisa dilakukan. Sekarang ini kita melihat bahwa pemerintah ini mengalami kesulitan luar biasa nantinya. Anggaran belanja negara ini akan mengalami kesulitan kalau bergantung kepada penerimaan pajak. Kalau pemerintah itu bergantung kepada penerimaan pajak, maka anggaran negara ini akan sangat sulit. Kenapa?
Karena pajak sekarang ini sudah sangat sulit, perusahaan sudah banyak yang bangkrut, banyak yang tutup. Jadi ya kalau banyak perusahaan yang tidak beroperasi, dia tidak akan bisa menghasilkan uang. Kalau tidak bisa menghasilkan uang, berarti dia tidak bisa membayar pajak. Jadi ya seperti istilah atau analogi yang dikemukakan oleh Pak Dahlan Iskan mengatakan begini, bahwa sumber pajak itu ibarat ayam petelur, dan telurnya itu adalah pajaknya. Ayam itu adalah perusahaannya. Nah, sekarang kita mengambil telurnya, telur ayam itu. Sekarang ayam itu sudah tidak bertelur. Lalu bagaimana caranya supaya ada telurnya? Ayam itu kan perutnya diperas sampai keluar, tapi yang keluar bukan telurnya, tapi kata padahal yang keluar ada teleknya. Artinya apa? Bahwa ini sangat sulit sekali akan mendapatkan pajak sesuai dengan yang direncanakan. Nah, karena itu menurut saya ini Presiden Jokowi perlu supaya kabinet ini bisa lebih perform, kabinet ini bisa lebih dinamis, kabinet ini bisa lebih berpihak kepada kepentingan rakyat yang 260 juta itu, maka ya menurut saya ya reshuffle itu adalah hal yang sangat diperlukan. Kalau reshuffle itu penting, maka menteri-menteri ini kan harus bisa memastikan kepada presiden bahwa mereka bisa melaksanakan apa yang diinginkan oleh presiden pada saat kampanye itu. Ya kan, konsep-konsep yang disampaikan pada kampanye itu kan dirumuskan di dalam program kerja kementerian masing-masing. Dan para menteri ini harus bisa meyakinkan presiden bahwa itu bisa mereka laksanakan. Ya cara meyakinkan terbaik adalah melaksanakan apa yang mereka rencanakan itu.